Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang dengannya kita bisa berkumpul di hari yang penuh berkah ini dalam majelis khutbah Jumat yang penuh hikmah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Tak lupa khotib selalu berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal manusia untuk menghadap Rabb yang Maha Kuasa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini kabar duka masih menyelimuti kaum muslimin Palestina yang tentu juga menjadi luka bagi kita. Sudah tercatat di jalur Gaza sudah lebih dari 2.670 korban jiwa meninggal dan 9.600 orang mengalami luka-luka. Angka itu tentu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya hari. Kekejaman dan kekejian tentara Yahudi laknatullah alaihi yang membantai ribuan anak-anak kaum muslimin yang terlihat begitu jelas dan nyata bagi mereka yang masih memiliki hati nurani. Terkini beberapa hari lalu tentara Zionis Yahudi laknatullah alaihi dengan sangat brutal memborder Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza. Mereka menjatuhkan rudal kepada kaum muslimin yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tidak hanya itu, mereka bahkan menuduh tentara jihad Islam yang tengah berjuang membantu rakyat Palestina sebagai pelaku pengoboman yang mereka lakukan. Lempar batu, sembunyi tangan. Begitulah kira-kira peribahasa yang berlaku kepada Yahudi Zionis laknatullah alaih. Sungguh manusia macam apa yang tega membunuh rakyat tak bersalah, kemudian menuduh pihak lain dan mengatakan bahwa ini bukan perbuatannya. Rumah sakit dibom, gedung-gedung tempat tinggal warga diluluh lantahkan, pasokan air, listrik, gas, makanan, dan obat-obatan oleh makhluk-makhluk keji itu di stop. Ini adalah sebuah genosida, pembunuhan besar-besaran secara berencana yang dilakukan oleh Yahudi Zionis laknatullah alaihi terhadap bangsa Palestina. Israel adalah penjajah negeri kaum muslimin dan hari ini saudara-saudara muslim kita sedang berjuang melawan penjajahan. Masyiral muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum beriman adalah saudara. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kejadian yang menimpa masyarakat Palestina tidak bisa untuk tidak kita perhatikan. Sudah sewajarnya bagi kaum muslimin peduli dan bersimpati kepada mereka. Sebab seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya telah menjadi saudara dalam iman, dan sudah barang tentu kepedulian terhadap sesama saudara itu harus ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatan fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, seorang tafsir abad 14 Hijriah, menulis dalam kitab tafsirnya bahwa ayat tersebut adalah perjanjian yang ditunaikan Allah di antara orang-orang beriman. Siapapun dia, baik tinggal di belahan timur bumi maupun barat, apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasulnya, serta beriman kepada hari akhir, maka dia adalah saudara bagi orang-orang beriman yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap mukmin diharuskan untuk mencintai dan menyayangi mukmin yang lainnya, sebagaimana dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta sampai yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Masyiral muslimin rahimakumullah, para hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa keimanan seseorang tidak sempurna jika dia belum mencintai saudaranya. Kesempurnaan iman akan bisa tercapai apabila kita mampu memposisikan saudara seiman seperti diri kita sendiri. Jika kita menginginkan kebaikan, maka usahakan kebaikan itu juga kita rasakan kepada saudara kita. Apabila kita tidak menyukai sebuah keburukan menimpa diri kita, maka usahakan hal tersebut juga tidak menimpa saudara kita. Seperti itulah persaudaraan dalam iman. Maka penderitaan kaum muslimin yang ada di negeri Palestina sejatinya adalah penderitaan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Meski terpisah jarak, akan tetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebuah satu kesatuan. Luka mereka adalah luka kita, darah mereka adalah darah kita. Sehingga jika kita kepedulian itu tidak muncul dalam hati kita, maka sudah sepantasnya kita bertanya pada diri sendiri, sudah benarkah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Aqsa adalah masjid suci umat Islam. Wilayah yang hari ini ingin direbut oleh penjajah Yahudi Zionis Israel laknatullah alaih dari bangsa Palestina adalah wilayah yang di dalamnya terdapat tanah suci umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis.
Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mencintai dan memilih dari makhluk apa saja yang Dia kehendaki, mulai dari rasul, nabi, negeri-negeri dan tempat-tempat suci di dunia ini. Dan dari tempat-tempat yang ada di dunia ini ada salah satu tempat yang telah Allah sucikan, agungkan dan Allah muliakan. Tempat itu adalah Masjidil Aqsa yang disucikan dan diberkahi olehnya. Masjidil Aqsa adalah warisan para nabi kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendiami hati setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang menunjukkan keberkahan tanah tersebut dan segala ada di sekitarnya, sehingga berkah meluas dalam urusan agama dan dunia. Di tanah suci itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima secara langsung perintah salat. Setelah menerima perintah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kemudian menegakkan dengan berkiblat pada Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin selama kurang lebih dari 17 bulan. Barulah ketika ayat yang memerintahkan untuk berkiblat kepada Masjidil Haram turun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 114. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itulah tempat suci umat Islam yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, janganlah kalian berpergian jauh, janganlah kalian berpergian jauh kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baitul Maqdis dan tempat-tempat suci di dalamnya seperti Masjidil Aqsa memiliki tempat-tempat yang tinggi di hati kaum muslimin. Tanah itu adalah bagian dari warisan para nabi dan rasul yang diserahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski berbagai zaman dan peradaban silih berganti menepatinya, Baitul Maqdis kemudian sepenuhnya dimiliki oleh kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kaisar Romawi menyerahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab 15 tahun setelah Hijriyah, ketika memasuki pelantaran Masjid Al-Aqsa, Umar bin Khattab berseru, demi Allah, inilah Masjid Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami bahwa disinilah beliau diisrokan. Setelah berpuluh-puluh tahun dimiliki oleh kaum muslimin, para penjajah kembali menguasai tanah suci itu, hingga kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjuang dan berhasil membebaskan kembali ke pangkuan umat Islam. Namun hari ini penjajahan itu sekali lagi menimpa kaum muslimin. Yahudi Zionis Israel telah berusaha menghabisi dan mengusir kaum muslimin yang menempati tanah Palestina. Mereka ingin merebut Baitul Maqdis yang diklaim milik orang-orang Yahudi.
Klaim itu tentu batal. Klaim itu tentu batal dan tertolak sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa bumi dan tanah suci yang ada di dalamnya adalah milik orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwariskan oleh hamba-hambaku yang soleh. Al-Baghawi dalam tafsirnya yang menyebutkan bahwa sebagian mufassir mengatakan maksud dari al-ardu atau bumi dalam ayat tersebut adalah tanah suci, termasuk Baitul Maqdis yang akan diwarisi oleh orang-orang soleh. Umat Islam adalah pewaris sejati dari setiap hukum ilahi sebelumnya, dan kita lebih berhak dalam mengikuti setiap syariat dari para nabi dan rasul yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa pada hari Asyura dan mengatakan bahwa itu adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menghancurkan Fir'aun dan kaumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Dan kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa juga. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, kembalikanlah Al-Aqsa kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk beribadah di sana sebelum kami meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yahudi adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi Bani Israel adalah kaum yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang zalim, suka menyembunyikan kebenaran, kerap berbuat kerusakan, hobi mengobarkan api peperangan. Bahkan disebutkan bahwa mereka adalah kaum yang tega membunuh para nabi dan rasul. Sifat-sifat yang termaktub dalam Al-Quran tersebut telah mendarah daging dari umat Yahudi Zionis Israel yang kini menjajah negeri Palestina. Yahudi Zionis Israel adalah terang-terangan menunjukkan kekejaman dan kebengisan pada semua kalangan rakyat Palestina. Tua, muda, wanita, hingga anak-anak, mereka tak luput dari serangan dan amukan tentara Israel. Di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 20 sifat Yahudi Bani Israel. Di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 20 sifat Bani Israel yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan mereka adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 78. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gulat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidaklah demikian, tetapi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Dia menafkahkan sebagian dia hendaki. Quran surat Al-Maidah ayat 68. Dari seluruh sifat buruk tersebut, maka tidak mengherankan jika solusi berdamai tidak pernah akan mereka terima dan penjajahan akan terus dilakukan hingga kaum muslimin terusir dari tanah Palestina. Oleh sebab itu,
dengan segenap daya dan upaya yang bisa kita lakukan. Marilah kita tunjukkan sifat simpati dan kepedulian terhadap kaum muslimin yang beriman. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tersebut kiranya cukup menjadi alasan untuk berdiri berjuang di barisan rakyat Palestina. Pertama, karena mereka adalah saudara seiman kita. Kedua, karena tanah air mereka adalah tempat suci milik umat Islam. Ketiga, karena Yahudi Zionis Israel adalah penjajah dan kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sungguh mengherankan jika kita masih salah memihak. Sungguh mengherankan jika kita masih salah memihak. Marilah kita bantu kaum muslimin yang ada di Palestina dengan harta, tenaga, waktu, dan tentu saja dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus serukan kebenaran dengan cara yang baik untuk melawan propaganda dan kebohongan yang dibuat oleh penjajah dan pendukungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin yang terzalimi dan memasukkan kita semua ke dalam golongan yang mendapat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.